Ada satu kutipan yang benar-benar merangkum segalanya. Sejarah Mozambik adalah kisah tentang ketahanan sebuah bangsa. Ini bukan sekedar kalimat loh, ini adalah denyut nadi dari cerita yang akan kita bedah bersama. Kisah tentang bagaimana sebuah bangsa bisa bangkit kembali dari situasi yang hampir mustahil. Jadi hari ini kita akan lihat lebih dalam lagi perjalanan Mozambik yang luar biasa. Sebuah bangsa yang benar-benar diuji habis-habisan oleh sejarah, tapi hebatnya mereka menolak untuk menyerah. Oke, ini dia gambaran besar perjalanan kita. Kita mulai dari harapan, lalu masuk ke masa-masa konflik. Terus kita lihat bagaimana mereka berjuang mencari jalan damai, proses membangun lagi dari nol, dan terakhir kita intip Mozambik di zaman sekarang. Oke, yuk kita mulai dari bagian pertama, harapan dan konflik. Coba bayangkan, setelah beratus-ratus tahun dijajah, akhirnya merdeka. Rasanya pasti kayak fajar yang baru banget kan, penuh harapan. Tapi sayangnya, kedamaian itu ternyata tipis banget, gampang pecah. Euforia kemerdekaan di pertengahan 70-an itu, ternyata umurnya pendek banget. Cuma dalam hitungan tahun, konflik di dalam negeri sendiri mulai menggerogoti. Belum sempat menikmati kemerdekaan, di awal 80-an negara ini langsung terjerumus ke perang saudara. Kebayang nggak mimpi indah yang hancur dalam sekejap? Dan dari sini kita masuk ke babak yang mungkin paling gelap dalam sejarah mereka. Bagian kedua, perang saudara yang panjang. Ini bukan lagi soal konflik biasa loh. Ini adalah masa di mana sebuah negara seolah-olah menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Pasti kita bertanya-tanya kan, kok bisa sampai separah itu? Nah, penyebabnya itu seperti resep bencana. Ada adu ideologi politik, ada ketegangan sosial yang udah lama dipendam, terus ditambah lagi campur tangan dari negara-negara tetangga dan institusi negara yang masih lemah. Semuanya jadi satu, kayak bom waktu yang akhirnya meledak. Hasilnya, jangan ditanya, benar-benar hancur lebur. Ekonominya bisa dibilang lumpuh total. Bayangin aja, semua aktivitas ekonomi berhenti. Sawah nggak ada yang garap, infrastruktur hancur, semuanya macet. Tapi kehancuran ekonomi itu satu hal. Tragedi kemanusiaannya itu jauh lebih menyakitkan. Kita bicara soal jutaan orang. Jutaan! Ini bukan cuma statistik ya. Ini jutaan nyawa, jutaan keluarga yang terpaksa meninggalkan semua yang mereka punya, mengungsi di negeri mereka sendiri. Tapi, sekelam apapun situasinya, selalu ada secercah harapan. Dan inilah yang membawa kita ke bagian ketiga, jalan menuju perdamaian. Perjalanannya nggak mudah sama sekali. Panjang, berliku, tapi ini adalah usaha untuk keluar dari mimpi buruk yang panjang itu. Terus gimana caranya perang ini bisa berhenti? Ternyata kuncinya datang dari rakyatnya sendiri. Mereka udah capek, udah muak dengan perang, mereka mau damai. Dari desakan inilah, pintu negosiasi akhirnya terbuka. Upaya diplomasi jalan, dan puncaknya ditandatanganilah perjanjian damai. Perang yang sudah merobek-robek negara ini selama belasan tahun, akhirnya resmi berakhir. Oke, perang sudah selesai. Lega? Tunggu dulu. Justru disinilah pekerjaan yang paling berat dimulai. Kita masuk ke bagian 4, membangun kembali bangsa. Ini bukan tugas main-main. Ini seperti menyusun puzzle raksasa yang kepingannya berserakan di mana-mana. Perubahannya itu kelihatan banget loh. Dari yang tadinya semua hancur, pertanian mati, infrastruktur rusak, pelan-pelan mulai bangkit. Proyek-proyek pembangunan mulai jalan, sektor pertanian hidup lagi, bahkan investor dari luar negeri mulai berdatangan. Benar-benar, Mozambik mulai membangun kembali semuanya dari puing-puing. Nah, sekarang kita loncat ke masa kini, ke bagian terakhir kita. Mozambik di persimpangan jalan. Di sini kita akan lihat di mana posisi mereka sekarang, antara tantangan yang masih ada dan potensi besar yang mereka punya. Kalau kita lihat sisi baiknya, ada banyak hal yang bikin kita optimis nih. Pertumbuhan ekonominya ada, sumber daya alamnya terutama gas mulai dieksplorasi, demokrasinya juga terus dikuatkan. Investor asing juga udah mulai melirik. Ini semua tanda-tanda yang bagus kan? Tapi jangan lupa sisi lainnya, tantangannya juga nggak kalah besar. Angka kemiskinan masih tinggi banget. Kesenjangan antara kota dan desa itu jauh. Dan kadang ketegangan politik sisa-sisa masa lalu masih suka muncul. Jadi ini kayak berjalan di atas tali, keseimbangannya rapuh banget. Jadi semuanya kembali ke satu pertanyaan besar kan? Pertanyaan intinya adalah, mampukah Mozambik mempertahankan perdamaian yang sudah susah payah diraih ini untuk membangun masa depan yang benar-benar stabil?
Nah, jawabannya ada di tangan mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa melewati persimpangan yang rumit ini sambil terus belajar dari sejarah pahit mereka untuk menciptakan hari esok yang lebih cerah.